Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Saat ini sekarang malam ya. Bagi sahabat DSE dimanapun Anda berada, berjumpa lagi tentunya di DSE Channel yang pada kesempatan hari ini saya akan membagikan yaitu bagaimana caranya memperbaiki tuner ya. Jadi ini ada radio jadul zaman dulu ya, tetapi ini sudah menjadi barang antik kalau menurut saya. Ini sekarang ini sangat langka sekali, jadi tidak mudah untuk didapatkan ya. Ya kalau misalkan dulu ini dengan seharga, kalau waktu dulu itu terakhir tidak memproduksi sekitar 2016 atau 2015 ya, itu dengan seharga 33.000 dulu ya. Nah sewaktu itu mau hilang itu sudah naik menjadi 50.000, dan terakhir kalinya ini menjadi harga sekitar 115.000 per unit ya, per biji ya. Jadi hanya seperti ini saja, dan terbungkus kotak kardus ya, itu sudah seharga 115. Itu sudah detik-detik mau langka. Nah sekarang jadi sudah benar-benar tidak ada yang baru, kecuali dalam keadaan seperti ini masih direkondisi di servis ya. Dan kebetulan ini barang yaitu dari rekan subscribe yang dari sesama kabupaten ya, dari Kabupaten Pacitan. Kalau tidak salah ini dari Kecamatan Punung tepatnya ya. Selamat malam ya Mas ya, mohon maaf untuk tunernya baru bisa saya kerjakan karena ya mohon maaf sekali, dari bulan-bulan yang lalu saya agak repot. Terus pas waktu sudah tidak merasa repot ya, menurut saya itu masih ada kerepotan untuk hari besar nasional ini. Jadi memperingati HUT RI yang ke-77, jadi ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, jadi tidak sempat. Oke, lanjut ke topik. Untuk memperbaikinya, yaitu langkah pertamanya saya harus mencopot terlebih dahulu. Nah ini biar saya memperbaiki yang GM saja ya, yang merek GM. Kalau menurut saya ini merek yang lebih bagus. Kalau dulu GM itu lebih bagus ya. Nah GM 1841. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki yang GM dulu. Ini saya lepas dan solderan ini akan saya rapikan terlebih dahulu. Oke, mohon maaf video saya jeda. Nah ini sudah saya copot ya, jadi ini sudah saya copot. Oke, nah ini sudah saya copot. Nah kebetulan untuk IF tidak ada ya, jadi ini yang punya Mase itu semuanya tidak ada IF ya, tidak ada IF sama sekali. Dari kelima-limanya ini sama sekali tidak ada IF. Dan kebetulan saya waktu ke toko kemarin, mampir ke toko untuk membeli IF, itu ternyata IF itu juga tidak ada ya. Nah saya cuma ada satu biji, saya beli itu cuma ada satu biji saja. Jadi IF biru itu cuma ada satu biji saja waktu saya ke toko beli. Ya udah, tinggal satu aja, padahal saya butuhnya lebih dari satu ya, sekitar 10-an biji lah. Oke, ini saya pasang terlebih dahulu. Dan sebelumnya ini yang solderan, nah solderannya kan agak apa ya, ini mau saya bersihkan terlebih dahulu biar agak kinclong. Jadi tuner itu kan apa ya, dia itu tidak, maksudnya harus tertata dengan rapi. Terus solderan kalau itu biar tidak konslet. Nah jadi kalau misalkan konslet nanti juga akan mempengaruhi untuk penerimaan sinyal ya. Jadi kan receiver itu menerima sinyalnya nanti kurang peka kalau misalkan ada sesuatu yang konslet, bahkan bisa menjadi rusak untuk alat tersebut. Oke, ini saya bersihkan terlebih dahulu untuk solderannya ya. Ya oke, sahabat DSE, nah ini sudah saya pasang ya. Jadi ini sudah saya pasang seperti ini ya. Nah jadi di sini itu ada lubang, ada 3 lubang ya, ada 3 lubang. Nah jadi dari urutan yang pertama ya, misalnya posisi seperti ini saya pegang ya. Jadi urutan yang pertama, lubang yang pertama ini ya, ini adalah B plus untuk blok ya, untuk ini, untuk sakata ya, untuk kepala ya. Jadi yang pertama itu adalah B plus 5 volt untuk kepala. Terus yang kedua, yang bagian tengah, nah kalau yang ini kan dari B plus ya, intinya dari plus ya, kolektor basis emitor. Jadi dari emitor transistor
ini adalah 5 volt untuk tuner. Sedangkan yang tengah ini adalah resistor 330 kilo ya. Ini ada resistor 330 kilo, di mana resistor 330 kilo ini berarti adalah jalur AFC ya, jalur AFC-nya. Nah, sedangkan kalau yang nomor 3 ini adalah ada C10,7 ini adalah kapasitor, ini adalah menentukan bahwa ini adalah pin input ya. Jadi pin input ini adalah B plus AFC input. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini ya. Nah, B plus saya menggunakan kabel warna putih ya, kabel warna putih. B plus adalah kabel warna putih, dimana total letak B plus yaitu adalah di bagian pin nomor 2. Nomor 1 adalah antena, nomor 2 B plus, nomor 3 out. Berarti kalau out masuknya ke input yang sini tadi ya. Outnya dari blok masuk ke input, terus AFC ke AFC yang resistor 330 kilo tadi ya, atau 470 kilo, atau mungkin 560 kilo, atau mungkin 47 kilo ya. Itu yang ukuran besar ya. Jadi resistor itu di atas biasanya menggunakan paling kecil itu 47 kilo, 56 kilo. Nah, padahal kalau misalkan dari tuner GM itu menggunakan 470 kilo. Tetapi kalau di sini adalah 330 kilo resistor yang dipasang. Tetapi kalau ukuran dari PCB-nya adalah 470 kilo. Biasanya AFC dari tuner GM itu menggunakan resistor 470 kilo. Biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini saatnya dicoba ya, saatnya dicoba. Jadi menggunakan VCC 12 volt DC input. DC input adalah DC 12 volt, ground dan plus. Sedangkan output adalah mono ya, ini adalah mono. Sedangkan ini adalah sinyal belum saya kasih LED. Coba saya kasih LED dulu ya, saya kasih LED, saya kasih kabel VCC, dan coba saya hubungkan dengan menggunakan amplifier yang di sana ya. Oke, saya ambil dulu amplifiernya. Nah, di sini saya sudah mengambil 3 jalur ya, 3 utas kabel, dimana kabel ini saya fungsikan sebagai VCC dan input untuk amplifiernya serta ground ya. Jadi saya menggunakan 3 kabel saja untuk percobaan tuner ini ya. Jadi tuner ini berfungsi atau tidak, ini saya akan mencoba ya. Saya akan mencobanya dengan power saya ya. Jadi dengan speaker aktif atau mungkin apa bisa lah ya. Cuma ini ya hanya untuk mencoba saja ya. Ya, untuk mencoba saja. Oke. Nah, dimana di sini sudah saya sambungkan yang di sebelah sana, terus ini mau saya sambungkan ke bagian tunernya ya. Tadi saya sudah menyambungkannya untuk kabel warna hitam yang coklat ya, kabel coklat untuk ground, sedangkan yang merah VCC 12 volt plus, sedangkan yang warna kuning untuk input ya, inputnya. Oke, sudah terpasang. Terus sekarang saya bikin antena ya, antenanya ini saya ambilkan kabel untuk antena. Oke, saya ini kotor sekali nih kabelnya ini. Oke, kalau misalkan ini suaranya nggak keras ya, kalau misalkan suaranya agak berisik atau mungkin ini sekarang lagi gerimis ya sahabat ya, sekarang lagi gerimis, jadi mungkin suaranya ya ada suara kata atau mungkin ada suara belalang atau percikan air hujan, karena di sini sekarang lagi gerimis ya. Sekarang posisinya sekarang lagi gerimis. Sudah beberapa hari ini gerimis di sini sahabat ya. Oke, ini coba mau saya pasangkan antena. Antena di pin 1 ya. Pin 1 adalah antena. Jadi saya pasangnya di pin 1. Nah, ini sudah saya pasang. Oke, antena saya naikkan ke atas ini saja. Sebelum saya cek
saya dekatkan dulu videonya. Nah, mohon maaf, ini adalah amplifier saya dan ini tuner saya yang kebetulan VCC juga sudah saya putus, VC nya sudah saya putus, dan saya menggunakan ampli hanya dari mesin TV bekas ya. Saya ambil dari audio mesin TV bekas, saya menggunakan trafo 500 mA cabutan dari VCD zaman dulu. Kalau zaman dulu kan VCD menggunakan trafo, jadi saya ambil dari trafo bekas VCD. Saya menggunakan tune control mono, dan ini adalah tuner keseharian saya untuk kalau misalkan pas lagi servis saya dengerinnya pakai ini ya. Terus ini sudah saya ambil 3 kabel, yaitu ground, VCC 12 volt, dan juga input ke powernya. Dan volume saya kecilkan dulu, speaker sudah saya pasang. Ini sudah saya pastikan oke, maksudnya pemasangan. Oke, saatnya sekarang colokan diambil. Apa itu tadi, krosak-krosak katak mungkin, apa kampret ya. Nah, untuk colokannya mungkin ini ya, saya colokkan. Mohon maaf ya, ini agak berantakan sekali, benar-benar berantakan ya, namanya juga orang servis kalau enggak. Oke, sudah saya nyalakan, tapi belum ada tanda-tanda sinyal nyala ini ya. Ada suara gitu. Bentar, tapi saya taruh dulu. Coba nyari ini untuk filter IF nya ya. Masuk guys, tapi belum. Mana kok enggak masuk? Loh, ini kan jam 12 malam tuh harusnya masih ada ya, harusnya masih ada. Ini bisa jadi blok-bloknya yang kurang peka ya, bisa jadi dari blok yang kurang peka, dan ini perlu saya coba menggunakan blok yang lain ya, karena di sini tidak ada yang masuk ya. Oh, masuk ya. Oh, ini ground untuk ininya belum terkoneksi ya, groundnya belum terkoneksi ya, antara kan bodinya ini butuh ground. Setelah saya gesek itu langsung masuk. Nah, itu sudah masuk. Tapi kok masuknya cuma satu gelombang, ini gimana ini? Padahal yang sana sudah saya putus loh ya. Keblok kayaknya. Ini yang masuk tadi yang sana ya, karena VCC nya belum saya putus ya, jadi kayak imbas ya. Nah, setelah VCC saya putus, korekku tadi mana ya? Bentar ya, saya kan pengennya live ya, jadi saling berbagi ya, maksud saya berbagi pengalaman dunia servis ya. Nah,
Padahal ini cuma input saja, ground tidak ada ya, ground di sini tidak ada, namun dimainkan oleh sini. Kalau di sini saya putar ngaruh ya. Ini aduh, terlalu keras. Nah, ini masih sinyal dari tuner yang ini ya. Jadi yang ini cuma apa, kayak ada, kayak kalau di sini diputar ngaruh. Kalau seperti ini, nah ini kan itu sudah saya putus VCC-nya ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan, saya belum memutus untuk VCC yang tuner yang sebenarnya. Nah ini sekarang sudah saya pastikan bahwa benar-benar putus ya. Mohon diperhatikan kalau di sana LED itu, nah, itu adalah LED indikator untuk tuner yang ini ya. Karena saya tidak merubah tuner yang sebenarnya, itu tidak saya rubah-rubah ya, cuma saya putus VCC-nya saja. Ini sudah saya pastikan bahwa ini sudah putus. Udah, biar begitu saja. Nah, di sini diputer-puter yang ini saja. Nah, tidak ngaruh sama sekali di sini ya. Nah, ini kemungkinan bisa jadi dari blok. Nah, untuk memastikan bahwa ini benar-benar blok yang rusak, mari kita coba dengan menggunakan salah satu blok yang ada di sini. Oke, ini video tidak saya jeda, jadi langsung ya. Jadi biar apa ya, biar sama-sama mengetahui. Oke, saya cabutkan ini. Oke, masih yang mempunyai tuner ini, sekali lagi mohon maaf baru sempat dikerjakan karena pas waktu kemarin saya agak repot mas ya. Ya nanti kalau misalkan sudah itu, insya Allah nanti kalau misalkan pas saya lagi main ke gunung, tak bawa sekalian saja. Kalau misalkan di antara tuner ini ada yang kena dipakai, maksudnya ada yang normal. Ini sepi ya di sini, malam-malam ini sepi ya. Nggak ada suara apa-apa ya, kecuali hanya rintik-rintik air hujan. Ini posisi yang sana tidak saya matikan loh ya, posisi sana masih dalam keadaan on powernya ya. Sama saya konslet ground sama ya. Oke, saya copot untuk antena. Saya copot antena. Pertama kali saya copot VCC 12 input AFC. AFC kok tidak der, biasanya AFC nya itu keras, dipegang der. Kalau biasanya tanpa blok seperti ini akan terdengar suara ngeses ya. Oh iya, itu ada suara ngeses, desis ya, gitu, ada suara desis. Jadi tanpa blok itu sudah ada suara desis. Oke, tak kecilin dulu volumenya. Saya pasangkan antena terlebih dahulu ke pin nomor 1. Antena pin nomor 1, terus pin nomor 2 adalah B+, yang biru adalah AFC, terus pin nomor 3 kabel hitam adalah inputnya. Terus ground dibaut ya, karena ini ground belum dibaut ya.
pasangkan ground. Ground sudah masuk, volume terlalu keras. Bentar, coba saya putar IF nya. Nah, lihat indikator menyala ya, menyala terang ya. Kita ambil posisi nyala yang paling terang, coba kita putar-putar. Nah, ada suara wayangan. Terus kita coba trim bagian yang ini. Kok tidak banyak yang nyaut ya, yang nyangkut ya. Masa semua ada dua saja ya. Jadi kepekaan ini masih kurang ya. Iya, kepekaan ini masih kurang ini ya. Ini coba saya puter ya, enggak ngefek ya. Nah ya, enggak ngefek ya. Tuh. Yuk, saya puter ya. Tuh. Ini saya puter-puter nggak ngefek ya. Nah, berarti kan asli tuner yang ini ya. Indikator tadi sudah tidak menyala. Nah, ini kok belum banyak yang masuk ya, mungkin perlu dicoba lagi dengan menggunakan blok yang lain ya. Ini kan masih ada ya, masih ada 2 biji yang belum saya coba. Oh, 3 biji karena dari sana kan 5 ya, ada 5. Nah, coba saya menggunakan yang lain ya. Saya coba lagi. Ini perlu dipotong atau tidak ya? Coba saya ambil lagi, saya ganti lagi nih ya. Saya ganti lagi menggunakan ini, saya singkirkan terlebih dahulu. Coba saya menggunakan yang merek, nah yang Tempo dulu aja, yang Raiden kalau ada. Oh, Raiden sudah saya pasang itu tadi. Oh, yang ini aja Astelo. Ini ada Astelo ya, segelnya sudah rusak tapi biasanya ini mereknya Astelo. Oke, pakai yang Astelo saja. Coba menggunakan merek Astelo. Mari kita bongkar lagi. Bongkar lagi, dibongkar lagi. Oke, masih jangan lupa dukung channel saya biar lebih berkembang ya, dengan cara apapun terserah masih lah ya, dengan cara apapun, subscribe, like, komen, dan share ya, biar channel saya semakin berkembang.
Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe ya, karena channel ini adalah channel cara saya belajar ya, bukan saya untuk mengguru, itu tidak, tapi ini adalah channel saya untuk saya belajar. Dan mari kita belajar bersama ya, mari kita belajar bersama mencari solusi. Karena menurut saya itu untuk servis elektronik itu ada yang ahli, tetapi menurut saya itu tidak apa ya, tidak bisa dibilang sepele. Yang namanya elektronik itu ada semacam kayak generasi, karena elektronik itu mempunyai generasi. Jadi mulai dari dulu itu ada TV hitam putih, setelah TV hitam putih ada TV berwarna, setelah TV berwarna sekarang ada TV LED. Nah, jadi untuk masalah servis itu tidak bisa dikatakan dia hebat atau mungkin dia bodoh, karena menurut saya servis itu kayak asal-asalan saja. Jadi tidak ada yang pintar, juga tidak ada yang bodoh, secara kebetulan saja, karena begitu di servis mudah. Nah, itu hanya kebetulan saja. Jadi menurut saya juga tidak hebat, karena saya juga perlu tahap belajar, karena juga saya pembelajaran. Nah, saya juga tahap pemula. Kayaknya banyakan yang peka yang Astelo ya, kalau yang Astelo ini lebih peka kayak. Nah, itu sudah nyantol. Nah, ini sudah masuk satu. Coba saya putar lagi. Nah, ini sudah masuk lagi. Nah, ini sudah masuk. Ini ada lagi. Nah, ini yang wayang tadi sudah masuk. Ini kalau misalkan posisi siang hari mungkin akan lebih banyak yang masuk ya, karena ini jam 12 lewat, jadi agak nggak banyak yang masuk. Diputer ini biar nyari yang paling jernih ya, jadi sinkronkan antara yang ini ternyata tidak bisa diputar. Oh, bisa enggak ya ini? Oh, bisa. Ini termasuknya lebih peka daripada yang tadi, tetapi ya masih kurang oke. Oke, baik, mari kita coba yang lain ya. Ini untuk yang Raiden tadi, yang Raiden saya singkirkan terlebih dahulu. Oke, mari kita coba lepas yang ini ya. Nah, yang ini yang tanpa merek, yang mereknya sudah hilang. Oke, mari kita coba. Sekalian kita coba ya semuanya, tidak apa-apa. Oke, ini kita coba lagi. Ini yang Astelo ya, yang merek Astelo. Coba kita menggunakan yang mereknya sudah hilang. Ini jatuh, tidak apa-apa lah, diambil nanti.
pasang AFC nya dulu, AFC ya yang di PCDR 470, terus pasang yang VCC aja dulu bebas 5 volt, terus pasang kabel inputnya. Sekarang pasang ground, kabel ground ya, baut ground, kabel ground, baut ground. Ini tidak bisa dipasang, ini salah posisi kabel antena. Bentar ya, saya copot yang di sini. Kan tadi saya coba menggunakan kabel pendek. Nah, ini loh. Pasang bautnya. Kok kayak tidak ada tanda-tanda ini? Tidak ada tanda-tanda hidup ya? Oh ada. Setelah ground masuk hidup. Oh, ini ada cas HP yang nyolok. Ini juga mempengaruhi loh ya. Ini kok ya enggak peka juga ya. Enggak hilang. Ini apa pengaruhnya ya? Kok kayak enggak peka gini ya? Padahal saya juga sudah menggunakan antena ini. Bentar, coba saya kasih antena yang agak panjang dikit ya. Bentar ya. Nah, sekarang jernih. Saya kasih antena 2 meter ya. Nah, lebih jernih ini yang masuk. Nah, ini sudah oke mas bro ya. Nah, ini sudah banyak yang masuk ini ya. Ini dari wayangan juga sudah masuk. Terus ada, kalau misalkan di Pacitan sini kan ada Gemilang, ada Green dulu, terus Pitu FM. Nah, itu sudah pada masuk. Itu
Oke, ini sudah masuk, udah oke banget ya. Ini kalau besok siang, ini yang masuk sudah sekitar 50-an frekuensi lebih ya, udah sekitar 50 frekuensi lebih kalau posisi siang. Karena di sini tuh radio di Kabupaten Pacitan tuh ndak stay tune di 24 jam ya. Oke, ini sudah oke menurut saya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ya. Jadi masih yang ada di Punung sana, alhamdulillah ini 1 unit sudah oke. Dan nanti untuk berikutnya saya lanjutkan ya. Tetapi untuk konten cukup ini saja ya. Jadi untuk service tuner seperti itu. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, Mas ini kok punya saya berdengung tetapi tidak ada bunyi sama sekali. Nah, tinggal dicabut ininya dilepas kabel semuanya ya, terus cuma ini doang ya. Jadi seperti ini, kalau seperti ini saja dicoba itu ada suara ngeses, berarti sudah dipastikan bahwa blok ini sudah normal. Tetapi kalau misalkan tanpa ini masih mendengung, berarti bagian mesin ini belum oke ya, jadi belum on. Jadi tanpa blok itu harus sudah ngeses. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini. Dan cukup sekian video dari saya tentang pembelajaran service tuner ya. Jadi di sini intinya saya belum mengganti apa-apa ya. Mungkin yang akan saya ganti adalah, kalau untuk resistor ini udahlah biarin segini aja ya. Mungkin yang jelas yang saya ganti adalah yang ini. Untuk yang lainnya, kalau yang ini sudah oke, udah biar gini aja. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Salam dari DSO Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.